Silakan. Kok silakan aja Pak? Faktanya apa Pak? Faktanya apa Pak? Yang melecehkan siapa Pak? Bisa jawab nggak Pak? Apa itu? Nah, Bapak cuma siapa itu? Bukti. Iya dong. Terlalu banyak buktinya. Gini Pak, bukti di mana yang terjadi sebenarnya seperti apa sehingga dugaan saya itu Bapak bisa bilang salah. Dari berita-berita yang Anda sampaikan, ya, dari berita-berita yang Anda lontarkan, itu sudah mengandung apa Anda punya dasar? Pak, dugaan Pak. Bahwa Pak. Cici dengan Fuad itu sudah melakukan ML? Apa Anda jadi saksi pada saat Oke. Pak. Apakah Anda juga mengetahui bahwa Iya. FS itu sebagai LGBT? Iya. Sebagai bisek? Iya. Sebagai Oke. Kita balik ke substansinya, Pak Zakir. Pak, jangan muter-muter Pak. Kembali ke substansi Pak. Kembali ke substansi Pak ya. Jangan muter-muter. Jangan muter-muter ya. Udah tua, malu kita sama umur. Kita kasih satu adagium hukum dulu. Barang siapa melaporkan sesuatu kepada hukum, dia harus membuktikan, ya kan? Sebaliknya. Jadi dia harus punya dasar dulu. Apa yang saya sampaikan adalah dugaan. Dugaan-dugaan dan analisa. Wajar secara hukum saya bisa menduga dan analisa karena saya seorang advokat. Advokat itu dilindungi oleh undang-undang advokat juga menyampaikan analisa dan dugaan. Sehingga ketika kita menyampaikan dugaan-dugaan dan cerita, itu adalah kita menyampaikan suatu analisa dan dugaan. Itu dilindungi oleh undang-undang advokat. Namanya juga dugaan, ya kan? Yang kedua, Pak Zakir harus membuktikan yang benar yang mana. Kalau saya bicara dugaan seperti ini, Bapak harus membuktikan di persidangan atau di kepolisian atau di laporan Bapak yang benar yang mana. Kalau Bapak sendiri nggak bisa membuktikan yang benar yang mana, berarti Bapak sudah masuk unsur bagi saya untuk bahwasannya Bapak membuat laporan tidak benar. Karena Bapak nggak punya yang benar yang mana. Satu masuk unsurnya Bapak. Yang kedua, Bapak nggak punya legal standing menyatakan ini gaduh atau tidak. Kan Bapak bilang menimbulkan gaduhan. Bagi masyarakat Indonesia, apakah gaduh apa tidak omongan saya, dugaan saya? Jawabannya mereka setuju-setuju aja tuh. Tanya aja sama masyarakat. Jadi yang disebut gaduh adalah kalau masyarakat Indonesia kemudian jadi gaduh, jadi berantem. Ini kan tidak, ya kan? Yang ketiga, ketika saya menyampaikan suatu dugaan-dugaan, jangankan saya, Komnas HAM aja menyampaikan pelecehan seksual si Yosua itu adalah dugaan. Kami menduga si Yosua melakukan pelecehan seksual, itu dugaan. Kemudian si Komnas perempuan juga bilang kami menduga, sebentar, yang panjang dikit. Kami menduga ini juga, ini kan dugaan juga. Jadi Komnas HAM menduga, Komnas perempuan menduga, kami pun pengacara menduga, sama-sama menduga. Tapi Bapak kejebur karena Bapak membuat laporan ke kami. Harusnya Bapak laporkan juga tuh Komnas HAM sama Komnas perempuan karena sama-sama menduga. Karena Bapak menduga, Bapak besok saya laporkan ke kepolisian. LP baru 317 Pak. Paham ya Pak? Silakan Pak Zakir. LP itu. Silakan. Mau melaporkan silakan, itu hak saudara. Bagi kami, apa yang menurut hemat kami perlu kami luruskan, kami akan lakukan sesuai dengan porsi kami. Kami tidak melaporkan misalnya Komnas HAM, tidak melaporkan si anu, itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kami hanya menjaga citra dan marwah daripada advokat itu sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik advokat. Jadi kalau kami menyentuh ke yang lain itu malah tidak relevan. Adapun soal legal standing, kami ini mewakili masyarakat, ya masyarakat yang mengerti hukum, yang merasa resah dan banyak sekali yang akan bergabung dengan kami. Jadi jangan khawatir. Kita akan banyak. Begini, yang namanya dugaan itu adalah interpretasi. Makanya begini, sebenarnya yang bikin gaduh itu kan bukan saya. Komnas HAM yang bikin gaduh. Dia menduga melakukan pelecehan seksual kan kepada si putri kan. Padahal apakah bisa orang yang sudah meninggal kemudian dituduh melakukan pelecehan? Kan nggak bisa. Ini Eliezer kan curiga, ada tanda kutip. Kan kita kode-kode, kita kan ngobrol berdua. Dia curiga, kita juga ikut curiga. Nah kita curiga, oh jadi kami menduga. Sebagai pengacara, saya harus menganalisa ini. Nggak bisa saya diam-diam saja. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan keadilan masyarakat. Bukan untuk diri saya sendiri. Dan sebagai advokat, saya dilindungi oleh undang-undang kalau saya menganalisa.
Banyak orang menganalisa, nggak cuma saya, ada ribuan orang menganalisa macam-macam lagi. Di DPR analisa lebih macam-macam. Duga menduga. Saya juga duga menduga. Tapi persoalannya adalah Bapak sudah melaporkan saya. Suatu dugaan Bapak lapor saya, kan jadi pidana kan? Akhirnya saya lapor balik Bapak kok kunci. Ya kan? Bapak harus membuktikan yang benar yang mana. Yaitu pasal 317 memberikan laporan tidak benar. Karena Pak Jagir nggak bisa tahu yang benar yang mana dari cipta ini. Karena Pak Jagir tahu, sebenarnya nggak melecehkan karena memang faktanya tidak melecehkan. Iya kan? Si antar dua orang ini. Kan kalau ada faktanya nggak apa-apa. Ternyata Bapak nggak punya fakta. Bapak cuma bicara kebenaran untuk advokat. Jangan kami bawa. Pak, saya Pak Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia API. Saya ketua umumnya Pak. Paling bisa saya jaga etika Pak. Ya pemberitaan yang dia lontarkan saja itu sudah cukup. Dan bantahan-bantahan dari seperti kuasa hukumnya Baradae yang baru juga menjelaskan bahwa nggak pernah cerita. Saya kan kalau ngobrol kan apa adanya, ya kan. Kalau saya nggak tahu gitu kan. Nah pertanyaan ini saya bilang saya nggak tahu Mbak. Gitu lagi, saya nggak tahu di belakangnya ada apa gitu kan. Ya kita kan nggak mau menduga-duga. Makanya saya selalu apa adanya. Apa yang saya dengar saya rekam. Apa yang ini. Kalau memang cerita pertanyaan itu, ya memang saya nggak tahu apa di balik itu, ya kan. Baik-baik saja. Saya juga sama Pak Jagir sebenarnya baik-baik aja. Pak Jagir lebih tua dari saya kali kan. Makanya saya hormat Pak Sakir. Mohon maaf ya kalau udah salah.